kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada minggu kemarin, yaitu tentang teks prosedur. Nah, masihkah kalian ingat apa itu teks prosedur? Jadi, teks prosedur adalah teks yang memuat langkah-langkah agar dapat dilaksanakan sesuai dengan susunannya. Langkah-langkah. Selain pengertian dari teks prosedur ini sendiri, ada juga ciri-ciri yang perlu kalian ingat dalam teks prosedur. Ciri-ciri yang pertama yaitu adanya kalimat aktif. Nah, kalimat aktif ini sendiri adanya tindakan konkret dari penulis untuk melakukan kegiatan yang sudah dijelaskan. Adanya kalimat aktif. Selain adanya kalimat aktif, ada juga konjungsi ataupun kalimat penghubung. Selain adanya konjungsi, ada juga alat dan barang yang diperlukan. Nah, setelah kita mengulas sedikit tentang pertemuan minggu kemarin, yaitu terkait pengertian teks prosedur dan juga ciri-ciri teks prosedur, kita akan memasuki pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang struktur dalam teks prosedur. Selain kita belajar terkait struktur dalam teks prosedur, kita nanti juga akan belajar tentang kaidah kebahasaan dalam teks prosedur itu sendiri. Yang pertama yaitu struktur dalam teks prosedur. Di sini dalam teks prosedur ada 4 struktur yang perlu kalian ketahui, yaitu yang pertama bagian tujuan. Biasanya bagian tujuan itu berisi tentang pengantar umum. Pengantar umum atau hal-hal umum yang dijabarkan penulis untuk pembaca. Misalnya pada teks prosedur kita akan membuat makanan serabi. Nah, tujuannya yaitu serabi merupakan makanan khas daerah Solo dan terbuat dari tepung beras. Jadi di sini adanya hal umum yang sudah dijabarkan pada kalimat awal. Selanjutnya yaitu bagian material. Bagian material ini biasanya menyebutkan terkait alat dan juga bahan. Tadi kan sudah diberi contoh bahwa cara membuat serabi. Jadi alatnya yang kita perlukan, alat yang diperlukan saat membuat serabi yaitu yang pertama misalnya teflon, mangkuk, kompor gas, sendok, dan lain-lain. Jadi alat itu harus dijabarkan secara rinci. Selain alat juga ada bahan. Bahan cara pembuatan serabi itu misalnya yang pertama tepung beras, yang kedua santan, yang ketiga garam, dan bahan yang diperlukan lainnya. Jadi di sini pada bagian material itu seorang penulis harus menjabarkan secara rinci. Jangan ada yang terlewatkan satu hal pun, karena itu akan berpengaruh terhadap kegiatan selanjutnya. Struktur yang ketiga yaitu bagian langkah-langkah. Nah, bagian langkah-langkah ini juga tidak kalah pentingnya dalam teks prosedur. Artinya, dalam bagian langkah-langkah itu seorang penulis harus memberikan petunjuk secara rinci yang diberikan kepada pembaca. Bagian yang terakhir yaitu bagian penutup. Biasanya bagian penutup ini berisi tentang ucapan selamat ataupun ucapan keberhasilan atas kegiatan yang sudah dilakukan, seperti contoh selamat menikmati ataupun hidangan telah siap untuk disajikan, seperti itu. Namun dari keempat struktur dalam teks prosedur ini sendiri ada satu bagian yang hanya boleh digunakan pada hal tertentu.
bagian langkah-langkah dan juga bagian penutup. Dari keempat struktur yang sudah saya jabarkan tadi merupakan struktur dalam teks prosedur kompleks, artinya struktur ini merupakan struktur yang sudah rinci dan lengkap untuk dijadikan sebagai sebuah acuan susunan dalam pembuatan teks prosedur. Setelah kalian paham terkait struktur dalam teks prosedur tadi, bagian kedua yang akan kita ulas pada pertemuan kali ini yaitu kaidah kebahasaan dalam teks prosedur. Nah, di sini kaidah kebahasaan dalam teks prosedur ada 6 hal pokok yang perlu kalian ketahui saat akan membuat teks prosedur secara baik dan benar ya. Yaitu yang pertama, partisipan manusia. Partisipan manusia. Jadi kaidah kebahasaan partisipan manusia ini artinya dalam teks prosedur adanya peran langsung oleh manusia dalam melakukan suatu kegiatan. Adanya peran langsung. Peran langsung di sini artinya tidak boleh diwakilkan. Artinya jika seseorang itu akan melakukan suatu kegiatan maka dilakukan oleh orang itu sendiri. Yang kedua yaitu adanya kalimat imperatif. Apakah kalian sudah mendengar apa itu kalimat imperatif? Pastinya sudah tidak asing ya, karena imperatif ini sering digunakan dalam teks-teks tertentu maksud saya. Kalimat imperatif ialah kalimat perintah. Kalimat perintah di sini berupa meminta bantuan ataupun memerintah untuk melakukan sesuatu. Sebagai contoh kalimat imperatif ialah aduklah adonan yang sudah diberi bumbu, lalu campurkan dengan bahan yang lainnya seperti itu. Jadi imperatif ini biasanya ciri-cirinya itu ada penggunaan imbuhan lah ataupun adanya imbuhan kan. Jadi ini merupakan kata kunci agar kita mengetahui kalimat imperatif itu sendiri. Yang ketiga yaitu adanya bilangan penanda. Bilangan penanda ini biasanya terdapat dalam langkah-langkah ataupun struktur yang ada dalam teks prosedur. Jadi bilangan penanda ini biasanya pada langkah-langkah yang pertama siapkan bahan, yang kedua campurkan bahan ataupun yang lainnya. Nah, bilangan penanda ini biasanya ditulis dengan angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Untuk kaidah yang keempat itu adanya kalimat temporal. Kalimat temporal ini merupakan kalimat yang menyatakan waktu, tempo, artinya waktu. Nah, di sini biasanya itu kata kuncinya itu ada kemudian, setelah, dan lain-lain. Biasanya setelah itu digunakan sebagai awal kalimat. Jadi misal setelah mencampurkan semua bahan, maka yang harus dilakukan yaitu bla seperti itu. Kaidah yang kelima yaitu konjungsi. Tadi sudah sedikit disinggung pada bagian ciri-ciri, yaitu konjungsi adalah kata penghubung. Namun di sini yang perlu kalian ketahui
koordinatif. Jenis konjungsi yang kedua yaitu konjungsi subkoordinatif. Konjungsi subkoordinatif ialah dua kalimat dengan adanya kedudukan yang tidak setara. Jadi di sini biasanya ditandai dengan adanya kata "kalau", "meskipun", dan "tetapi". Setelah kita memahami konjungsi itu sendiri, kaidah pembahasan selanjutnya yaitu material dan tingkah laku. Material ke-6. Jadi yang dimasukkan material di sini ialah alat dan bahan yang diperlukan saat kita akan menyusun sebuah teks prosedur yang baik dan benar. Selain itu, tingkah laku di sini juga hampir mirip dengan partisipan manusia, karena tingkah laku ini juga menunjukkan adanya suatu tindakan konkret dari manusia itu sendiri untuk melakukan sesuatu. Tindakan konkret. Baik, setelah dari hasil pembelajaran kita tadi terkait pengertian, ciri-ciri, struktur, dan juga kaidah, dapat disimpulkan bahwa teks prosedur adalah suatu teks di mana langkah-langkah pembuatan agar dapat dilakukan secara berurutan dan sesuai dengan struktur yang sudah kita bahas. Mungkin pembelajaran kita sampai di sini, dan